Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 TM2D mau menjelaskan sedikit materi tentang resistor. Saya sendiri Erwin Widianto. Saya Sukmadito. Saya Teddy Nugraha. Saya Ana Nur Fitria. Saya Tegar Bisa Putra. Saya Rama Vidya Sulaiman. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu pertama, pengertian resistor, fungsi resistor, macam-macam dan jenis-jenis resistor. Pertama yaitu pengertian resistor. Resistor merupakan salah satu komponen elektronika yang bersifat pasif, di mana komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Resistor memiliki sifat menghambat arus listrik, dan resistor sendiri memiliki nilai besaran hambatan yaitu ohm dengan simbol omega. Fungsi resistor, selain untuk membatasi dan menghambat arus listrik, resistor mempunyai kegunaan atau fungsi lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu sebagai pembagi arus, kedua sebagai pembagi tegangan, ketiga sebagai penurun tegangan, 4 sebagai penghambat arus listrik, 5 menghambat arus listrik, 6 pengatur volume, 7 pengatur kecepatan motor. Selanjutnya, macam-macam dan jenis-jenis resistor. 1. Fixed resistor atau resistor tetap. Merupakan resistor yang mempunyai nilai tetap. Ciri fisik dari resistor ini adalah bahan pembuat resistor terdapat di tengah-tengah dan pada pinggirnya terdapat 2 konduktif metal. Misalnya kemasan seperti ini disebut dengan aksial. Misalnya fixed resistor dengan daya 5 watt pasti mempunyai bentuk fisik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan fixed resistor yang mempunyai daya 1/4 watt. Pada gambar di samping ditunjukkan beberapa contoh bentuk fisik dari fixed resistor. Dari yang paling atas dapat dilihat bentuk fisik dari resistor dengan daya 1/8, 1/4, 1, 2, dan 5 watt. Tipe atau jenis resistor saat ini sangat beragam, tergantung dari pemakaian untuk suatu sistem elektronika yang akan kita rancang. Berikut ini akan dijelaskan sedikit tentang penggunaan resistor berdasarkan tipe atau jenisnya. 1. Precision Wilson resistor merupakan tipe resistor yang mempunyai tingkat keakuratan sangat tinggi sampai 0,005% dan TCR atau temperatur coefficient of resistance sangat rendah, sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi. Tetapi jangan menggunakan jenis ini untuk aplikasi RF atau radio frekuensi, sebab mempunyai Q resonan frekuensi yang rendah. Contoh aplikasi penggunaan resistor ini adalah DC measuring equipment dan reference resistor untuk voltage regulator dan decoding network. Kedua adalah NIS standar resistor. NIS yaitu National Institute of Standard and Technology, merupakan tipe resistor dengan tingkat keakuratan paling tinggi yaitu 0,001 TCR yang rendah dan sangat stabil dibandingkan dengan resisten wire bond resistor. Yang ketiga, power wire bond resistor. Biasanya resistor ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan daya yang sangat besar. Komponen ini dapat mengatasi daya yang sangat besar dibandingkan resistor yang lain. Karena panas yang ditimbulkan yang cukup besar, biasanya resistor ini dilapisi oleh bahan seperti keramik tube, keramik rods, anodisit, aluminium, fiberglass, mandels, dan lain-lain. Seperti gambar di samping merupakan contoh dari power wire bond resistor. Yang keempat, fuse resistor. Komponen ini selain berfungsi sebagai resistor, juga berfungsi sebagai checkring. Resistor ini didesain sedemikian rupa sehingga bila ada arus yang sangat besar melalui hambatannya menjadi tak terhingga. Pada kondisi normal
Suhu dari resistor ini akan panas ketika ada arus yang melaluinya. Yang kelima adalah carbon composition. Ini merupakan salah satu tipe resistor yang banyak sekali dijual di pasaran. Biasanya untuk nilai hambatan yang besar, misalnya 1K2, 2K2, 4K7, dan lain-lain, mudah mencarinya. Tapi untuk nilai hambatan yang kecil, misal 2 ohm, 3 ohm, susah dicari. Resistor ini memiliki koefisien temperatur dengan batas 1000 ppm per Celsius terhadap nilai hambatannya, di mana nilai hambatannya akan turun ketika suhunya naik. Ketujuh, carbon film resistor. Resistor jenis carbon film mempunyai karakteristik yang sama dengan resistor carbon composition, tapi noise, voltage coefficient, temperatur koefisiennya lebih rendah. Carbon film resistor dibuat dengan memotong batangan keramik yang panjang dan kemudian dicampur dengan material karbon. Frekuensi respon dari resistor ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan wire bond dan lebih bagus dibandingkan dengan carbon composition. Yang kedelapan ada metal film resistor. Metal film resistor merupakan pilihan terbaik dari jenis resistor carbon composition dan carbon film karena resistor ini lebih akurat, tidak mempunyai voltage koefisien, noise, dan temperatur koefisien yang lebih rendah, dan tetapi resistor ini tidak sebagus jenis resistor precision wire bond. Bahan dasar pembuat dari resistor ini adalah metal dan keramik. Bahan ini mirip seperti yang digunakan untuk membentuk karbon film resistor. Selanjutnya ada foil resistor. Resistor ini mempunyai karakteristik yang sama dengan jenis metal film. Kelebihan utama dibandingkan dengan metal film adalah tingkat kestabilannya yang lebih tinggi, ICR paling kecil, dan track respon tinggi. Selain kelebihan, terdapat pula kekurangan, yaitu nilai maksimum dari resistor ini lebih kecil dari nilai resistor metal film. Yang terakhir ada power film resistor. Material yang digunakan untuk membuat resistor ini sama dengan jenis metal film dan karbon film, tetapi karakteristik gayanya lebih tinggi. Power film resistor mempunyai nilai yang lebih tinggi dan respon frekuensi yang lebih baik dibandingkan power wire bond resistor. Materi yang selanjutnya ada resistor tidak tetap atau variabel resistor. Resistor tidak tetap adalah resistor yang mempunyai nilai resistansi yang dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya yang diperlukan. Perubahannya dapat dilakukan dengan memutar atau menggeser pengaturnya yang memang sudah disediakan. Namun, ada pula nilai perubahan resistansinya akan dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya, misalnya suhu, cahaya, suara, dan lain-lain, sehingga dapat dijadikan sebagai saklar otomatis. Potensiometer. Potensiometer merupakan komponen pembagi tegangan yang nilai resistansinya dapat disetel sesuai dengan keinginan dengan cara memutar tungkai pengaturnya. Selanjutnya ada potensiometer linear. Potensiometer linear mempunyai unsur resistif dengan penampak konstan, menghasilkan peranti dengan resistansi antara penyapu dengan salah satu terminal proporsional dengan jarak antara keduanya. Potensiometer linear digunakan jika relasi proporsional diinginkan antara putaran sumbu dengan rasio pembagian antara potensiometer, misalnya pengendali yang digunakan untuk menyetel titik pusat pada layar osiloskop. Selanjutnya ada potensiometer logaritmik, yaitu mempunyai unsur resistif yang semakin menyempit atau dibuat dari bahan yang memiliki resistivitas bervariasi. Ini memberikan peranti yang resistensinya merupakan fungsi logaritmik terhadap sudut poros potensiometer. Contoh dari gambar potensio logaritmik ada di samping. Lalu ada rheostat. Cara paling umum untuk mengubah-ubah resistansi dalam sebuah sirkuit adalah dengan menggunakan resistor tidak tetap atau rheostat. Sebuah rheostat adalah resistor tidak tetap dua terminal dan seringkali didesain untuk menangani arus dan tegangan yang tinggi. Selanjutnya ada potensiometer digital. Adalah sebuah komponen elektronik yang meniru fungsi dari potensiometer analog untuk diterapkan pada isyarat digital.
contoh gambarnya ada di samping. Lalu ada tripod, adalah kependekan dari tripotentiometer. Bentuk fisiknya kecil dan memiliki nilai tahanan yang dapat dirubah-rubah, namun dengan menggunakan alat bantu berupa obeng kecil. Karena untuk merubah nilai resistensinya tidak bisa menggunakan tangan. Lalu ada NTC dan PT. NTC adalah singkatan dari negatif temperatur koefisien. Sifat komponen ini resistif, di mana nilai resistensinya akan menurun apabila temperatur di sekelilingnya naik. Sedangkan PTC adalah singkatan dari positif temperatur koefisien, yang nilai resistensinya akan bertambah besar apabila temperatur di sekelilingnya turun. NTC dan PTC biasanya digunakan sebagai sensor dalam peralatan pengukur panas atau disebut juga termistor. Selain itu juga bisa digunakan sebagai saklar otomatis yang cara kerjanya akan ditentukan oleh suhu di sekitarnya. Selanjutnya ada LDR, adalah singkatan dari Light Dependent Resistor, yaitu sebuah resistor yang nilai resistensinya akan berubah-ubah sesuai dengan cahaya yang diterimanya. Biasanya LDR digunakan untuk rangkaian-rangkaian saklar otomatis tertentu seperti lampu taman, lampu jalan, dan lain-lain, di mana LDR akan bekerja secara otomatis sesuai dengan tingkat cahaya yang di depannya. VDR adalah singkatan dari Voltage Dependent Resistor, yaitu sebuah resistor tidak tetap yang nilai resistensinya akan berubah tergantung dari tegangan yang diterimanya. Sifat dari VDR adalah semakin besar tegangan yang diterima, maka nilai tahanannya akan semakin mengecil, sehingga arus yang melaluinya akan semakin besar. Kode warna pada resistor. Untuk mengetahui berapa nilai besar resistan atau hambatan sebuah resistor tetap, maka kita dapat melihat dan membaca kode warna yang berupa cincin-cincin warna pada bodi resistor. Karena tidak semua nilai resistor dicantumkan dengan lambang bilangan berupa angka-angka, melainkan dengan cincin kode warna. Dapat dilihat di situ ada tabel yang berisi berbagai warna-warna dan nilai-nilainya, dengan keterangan resistor 4 warna. Warna 1 dan 2 adalah angka digit, warna 3 multiplier, warna 4 nilai toleransi. Resistor 5 warna. Warna 1, 2, 3 adalah angka digit, warna 4 multiplier, warna 5 nilai toleransi. Resistor 6 warna. Warna 1, 2, 3 adalah angka digit, warna 4 multiplier, warna 5 nilai toleransi, warna 6 koefisien suhu. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.